Selamat pagi, Pak Sela. Selamat pagi, Bu Dila. Apa kabar, Sela? Ya, baik Hmm. sedikit. Pandemi ini udah kemana aja, Mbak Sela? Di rumah aja atau ada pergi-pergi? Hmm, pernah pergi, tapi sama mama sama ayah. Kalau sama teman-teman nggak pernah, Bu. Hati-hati ya kalau pergi ya, Mbak Sela. Tetap jaga Iya, kesehatan, pakai masker, jangan lupa bawa hand sanitizer ya. iya Bu. Bu Dila Sekolahnya, juga. sekolahnya gimana, Mbak Sela? Sekolahnya susah. Susah buat memahamin pelajarannya ya. Iya, soalnya baru pertama, Bu. Ini apa? Di laptop. Online ya, pakai virtual. Iya, pakai virtual. Tugas-tugasnya bisa dikerjain apa enggak? Hmm, bisa, tapi ada yang nggak bisa. Hmm, apa kira-kira yang nggak bisa? Itu fisika, Bu. Fisika? Matematika. Mm-mm. Oh, yang hitung-hitung gitu ya? Mm-mm, hitung-hitung. Nggak suka aku. Kenapa nggak suka Mbak Zala? Iya, soalnya susah, Bu. Susah? Susahnya kenapa? Gimana susahnya? Mungkin bisa diceritain lagi? Susah, susahnya itu apa? Kayak ya susah gitu loh, Bu. Kalau dikasih contoh rumus satu gitu ya, terus nanti disuruh ngerjain soal lah itu mesti soalnya itu beda gitu loh. Jadi susah wes pokoknya Bu, aku nggak bisa mulai matematika itu. Mbak Zala nggak bisa? Mbak Zala kalau mau ada pelajaran matematika gimana? Ya diem aja, Diam ya aja yang langsung wes. gimana? Langsung itu apa, nggak bisa aku Bu. Hmm. Kira-kira yang dipikirin Mbak Sela apa waktu waktu mau mulai pelajaran matematika atau Ini aku fisika? gak bisa. Pasti nggak bisa. Ada Mbak Sela pikir apa takut nggak kalau mau belajar matematika? Kalau mau ujian matematika takut, Takut ya? soalnya nggak bisa soalnya makanya. Soalnya Mbak Sela udah berpikir bahwa Mbak Sela nggak akan bisa mengerjakan gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Terus Mbak Sela merasa terganggu nggak dengan pikiran Mbak Sela ini? Eh, terganggu kayak gimana Bu? Ya mungkin Mbak Sela dengan udah berpikir bahwa Mbak Sela nggak akan bisa mengerjakan matematika, Mbak Sela takut mau ujian matematika, terus Mbak Sela jadi kayak males untuk ikut pelajaran matematika, nggak mau belajar matematika atau gimana. Mungkin ada ininya. Males, males kalau mau belajar matematika itu males. Terus kalau waktu beli jajan apa beli beli apa barang gitu ya Bu, aku mesti itu kayak mikir gitu loh Bu, kan misalnya uangku itu 20.000 terus Mm-mm. habisnya itu 7.000 gitu ya, terus aku masih mikir itu kembaliannya berapa, jadi aku masih kayak ngitung jadi 25, 7 berapa ya, saya mikir gitu loh Bu, ya bikin aku apa ya, kalau di susu itu mesti oh iya wes gitu Bu, ndak tak hitung-hitung lagi. Wah Nggak itu tahu. nanti kalau dibohongin penjualnya Mbak Sela nggak akan tahu loh ya. Mm-mm. Terus nanti takutnya ternyata uangnya kurang gitu ya. Mm-mm. Pernah aku itu disuruh mama beli obat Bu, nah Mm-mm. dikasih uang 100.000, terus habis gitu dikembalikan, orangnya tuh nggak pakai nota gitu loh Bu, nggak di toko-toko besar, jadi nggak ada apa struknya, terus udah dikembalikan uangku, terus habis itu
aku nggak ngitung itu berapa. Jadi kayak itu nanti kayak paramek itu habisnya berapa, ini berapa, di total jadi berapa. Jadi pas aku dari rumah ditanyain sama mama, berapa habisnya? Eh, nggak tahu, pokoknya sosoknya ini, gitu aku, Bu. Waktu ada kejadian kayak gitu, apa yang dipikirkan Mbak Sela? Hmm, ngerasa bodoh, Bu. Mbak Nggak Sela bisa. berpikir bahwa Mbak Sela bodoh gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Terus mungkin udah saking nggak ini ya, nggak bisa mikir ya Mbak Sela ya, saking takutnya itu tadi ya. Nah, di sini dalam konseling ini karena kemarin Mbak Sela juga sudah sedikit menceritakan masalah Mbak Sela ini di grup chat ya di WA. Nah, saya akan menawarkan sebuah strategi untuk membantu keyakinan Mbak Sela ini, untuk membantu melebih baikkan keyakinan Mbak Sela ini, lebih mempositifkan gitu ya. Hmm, Jadi, iya, jadi strategi ini nanti akan menata ulang keyakinan-keyakinan Mbak Sela, akan menata ulang pikiran-pikiran Mbak Sela, agar menjadi keyakinan yang lebih baik. Mbak Sela mau? boleh, Bu. Di Kalau sini nanti nggak bikin aku malu waktu apa beli-beli barang. Mbak Sela kan maunya ini ya, Mbak Sela bisa menghitung dengan baik, Mbak Sela bisa tenang ketika membeli barang gitu ya. Mm-mm. Nah, di sini kita akan menggunakan strategi ini. Nanti ini akan bisa membantu Mbak Sela untuk membuat keyakinan Mbak Sela itu lebih baik, membuat pikiran Mbak Sela itu lebih tenang ya. Ya, Nanti saya akan memberikan di sini akan saya berikan sebuah media. Nanti saya akan mencontohkan bagaimana cara pengisiannya. Kita akan memahami terlebih dahulu bagaimana hubungan antara pikiran Mbak Sela dengan situasi-situasi yang Mbak Sela alami. Lalu nanti kalau Mbak Sela sudah mulai memahaminya, nanti akan dipraktekkan oleh Mbak Sela gitu ya. ya, Bu. Coba saya share screen dulu. Udah terlihat Mbak Sela? Sudah, Bu. Nah, di sini ada 6 tabel. Ada A, B, C, D, E, dan F. Mbak Sela pernah lihat nggak tabel seperti ini? Enggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi sekarang akan saya jelaskan. Di sini tabel-tabel ini nantinya akan diisi Mbak Sela dengan pikiran-pikiran Mbak Sela. Jadi Mbak Sela akan dilatih dengan menuliskan pikiran Mbak Sela di sini agar Mbak Sela bisa lebih menata ulang pikiran-pikiran Mbak Sela gitu ya. Jadi Kayak misal, gimana? ya saya contohkan langsung saja ya agar lebih paham. Iya. Jadi di sini di tabel A kita ambil dari cerita Mbak Sela tadi ketika pelajaran matematika ya. Mm-mm. Nah, di A ini kita tuliskan sebuah situasi. Situasi Mbak Sela ketika berpikir bahwa Mbak Sela itu udah berpikir yang tidak-tidak tentang pelajaran berhitung tadi. Kita tuliskan, saya akan mengikuti pelajaran matematika. Misal seperti ini ya Mbak Sela ya. Lalu kita akan menuliskan pikiran apa yang ada di Mbak Sela ketika akan mengikuti pelajaran matematika. Kira-kira apa yang Takut. dipikirkan Mbak Sela? Ya, tadi Mbak Sela bilang, saya takut untuk mengikuti pelajaran. Saya bodoh karena tidak bisa. Tidak bisa matematika. Ya, seperti ini ya tadi pikirannya Mbak Sela ya. Iya. Nah, lalu kita tuliskan di sini apa dampak yang Mbak Sela rasakan, yang Mbak Sela pikirkan. Jadi malu kalau Mm-mm. kalau lagi beli. Kalau lagi beli-beli, nggak tahu Oh, kembaliannya berapa. gitu. Kalau mungkin di saat mengikuti pelajarannya apa dampak yang
alami Mbak Sela? Nilainya jadi jelek. Oh, nilainya jadi jelek. Nilai pelajaran jadi jelek. Kita tuliskan di sini ya. Nilai pelajaran menjadi jelek. Mungkin ada lagi Mbak Sela yang dialami mungkin dari ini, dari tubuh Mbak Sela mungkin merasakan efek-efek lain, panas dingin atau apa, takut, grogi. Enggak panas dingin. Oh, enggak panas dingin. Mungkin ada lagi? Jadi benci sama matematika. Tidak suka pelajaran matematika. Nah, kita lihat di sini tadi yang ini sudah kita isikan dengan situasi yang Mbak Sela alami. Lalu Mbak Sela sudah berpikir seperti ini pikiran Mbak Sela ya. Lalu di tabel C ini adalah dampak yang dirasakan Mbak Sela. Nah, dari ketiga ini, kita akan memahami bahwa ternyata ada hubungan antara ketiga ini ya Mbak Sela ya. Ketika dalam suatu situasi yang memang membuat Mbak Sela merasa, Mbak Sela berpikir yang tidak-tidak seperti akan mengikuti pelajaran matematika, Mbak Sela memikirkan hal ini. Mbak Sela takut mengikuti pelajaran, Mbak Sela berpikir bahwa Mbak Sela itu bodoh dan tidak bisa mengerjakan matematika, dan itu akan berdampak pada nilai Mbak Sela yang menjadi jelek, Mbak Sela tidak suka pelajaran matematika, begitu ya? Iya. Nah, di sini Mbak Sela sudah memahami belum hubungan? Ternyata ada hubungan di antara ketiga ini ya? Jadi kayak waktu aku mau ikut pelajaran, tapi waktu mau ikut itu takut gitu loh, takut. Terus bodoh lah pokoknya kalau misalnya waktu ada matematika. Nah, akhirnya dari takutku tadi sama bodohku tadi, jadi dampaknya itu ke pelajaranku, nilainya jelek. Terus akhirnya aku sampai sekarang nggak suka sama matematika. Nah, di sini saya lihat Mbak Sela sudah mulai memahami ya hubungan antara ketiga ini. Jadi kita lihat bahwa yang harus kita fokuskan ini berada di sini. Di B ini Mbak Sela, ini merupakan keyakinan Mbak Sela sendiri. Ternyata dari keyakinan Mbak Sela ini, di situasi ini Mbak Sela memiliki keyakinan seperti ini, akan membuat dampak yang di C ini. Sebenarnya dari diri Mbak Sela sendiri, jujur ya ini ya, Mbak Sela menginginkan atau tidak dampak yang seperti di C ini. Nilai Mbak Sela jelek, Mbak Sela tidak suka matematika. Mbak Sela sebenarnya menginginkan atau tidak dampak yang seperti ini? Enggak sebenarnya. Enggak ya, berarti ini termasuk dampak-dampak yang tidak terfikirkan oleh Mbak Sela yang seharusnya ini tidak terjadi pada diri Mbak Sela, begitu ya? Nah, mungkin ada dampak yang diinginkan Mbak Sela, yang lebih diinginkan Mbak Sela ingin lebih seperti apa? Nilai matematikanya nggak jelek-jelek banget. Lebih bisa menghitung gitu ya? Lebih bisa menghitung matematika yang nggak susah-susah banget gitu Bu, yang sederhana gitu. Setidaknya bisa menghitung dengan baik gitu ya Mbak Sela ya? Iya. Nah, di sini karena kita di sini akan memfokuskan kepada keyakinan Mbak Sela ini bahwa Mbak Sela takut, Mbak Sela bodoh akan matematika, setiap bertemu dengan hal-hal yang bersangkut pautan dengan menghitung itu Mbak Sela berpikir yang tidak-tidak dulu gitu ya. Kita akan merubah ini menjadi keyakinan yang lebih baik. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kita membuat keyakinan yang lebih baik, saya ingin menanyakan beberapa hal ke Mbak Sela. Iya. Sebenarnya apa Mbak Sela benar-benar yakin bahwa Mbak Sela itu bodoh dan tidak bisa mengerjakan matematika? Sebenarnya dulu itu waktu aku SMP Bu, itu kan wali kelasku itu guru matematika. Jadi aku itu diajarin gitu sama guru sama wali kelasku, kayak
private gitu loh, Bu. Jadi Mm-mm. kalau ngerjain tuh sama ibunya. Terus jadi semenjak itu aku itu jadi bisa matematika karena ibu itu. Tapi kalau nggak diajar sama ibu itu nggak bisa lagi matematika. Berarti ini, jadi di sini Mbak Sela merasa udah yakin tidak akan bisa karena tidak diajar dengan guru itu gitu ya maksudnya Mbak Sela ya? Mm-mm. Mm-mm. Kayak Hmm. tergantung sama gurunya gitu loh, Bu. Kalau gurunya enak, aku jadi ikutan enak. Kalau gurunya nggak enak, ya aku jadi nggak suka. Jadi di sini kalau saya tangkap dari perkataan Mbak Sela, sebenarnya Mbak Sela dulu pernah bisa matematika, pernah bisa menghitung dengan baik, namun sekarang Mbak Sela merasa tidak bisa. Mbak Sela sudah yakin bahwa Mbak Sela itu tidak akan bisa. Mbak Sela yakin bahwa Mbak Sela itu bodoh akan matematika gitu ya. Mm-mm. Hmm. Mungkin kita bisa menuliskan di sini apa sebenarnya bukti bahwa Mbak Sela itu tidak bisa. Ini saya tuliskan dulu ya. Iya. Nah, saya ingin bertanya lagi. Jadi, meskipun pelajaran matematika ini sulit, sebenarnya Mbak Sela yakin atau tidak Mbak Sela bisa mengerjakannya? Hmm. Sebenarnya ya bisa. Bisa ya. Jadi, Mm-mm. Mbak Sela sebenarnya bisa, namun takut akan mendapatkan Mm-mm. nilai yang jelek, begitu ya. Mm-mm. Soalnya nanti pasti salah. Nah, Mbak Sela kenapa bisa bilang pasti salah? Iya, soalnya itu apa? Kayak kalau udah ngerjain itu udah dikasih tahu, dijelasin caranya. Terus habis itu nyoba ngerjain sendiri. Itu mesti gak bisa, nggak tahu kenapa. Padahal yo caranya sama, tapi nggak bisa. Pasti Oh, salah gitu. Apa Mbak Sela sudah mencoba untuk mengulang lagi pelajarannya, membaca lagi pelajarannya, lalu Mbak Sela mencoba untuk menjawabnya secara perlahan-lahan? Apa sudah pernah mencoba seperti itu? Enggak. Enggak pernah ya. Jadi Mbak Sela sudah terlanjur takut di awal, jadi tidak mau mendalami pelajaran lagi ya, karena sudah yakin tidak akan bisa itu tadi ya. Iya, Bu. Nah, di sini di tabel D ini kita bisa tuliskan pertanyaan-pertanyaan kepada diri Mbak Sela yang dapat menyangkal keyakinan Mbak Sela yang di B tadi. Mbak Sela paham atau tidak? Enggak. Jadi tadi Mbak Sela ini sudah berpikir takut mengikuti pelajaran, Mbak Sela bodoh dan tidak bisa mengerjakan matematika. Tadi kita sudah menuliskan apa bukti bahwa saya tidak bisa. Lalu tadi ada pertanyaan, apakah saya sudah mencoba untuk mendalami materi kembali? Ini Mbak Sela sudah memahami? Jadi dari pertanyaan ini Mbak Sela tadi sudah mengatakan ya ketika saya menanyakan hal seperti ini Mbak Sela berkata bahwa Mbak Sela belum mencobanya. Nah, di sini dapat ditunjukkan bahwa sebenarnya Mbak Sela dapat mencobanya terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih salahnya untuk mencoba terlebih dahulu gitu ya Mbak Sela ya sebelum memikirkan hal-hal yang tidak-tidak gitu. Mbak Sela paham? Oh, paham gitu. Nah, di sini bisa diisikan lagi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Mbak Sela bisa membantu Mbak Sela, bisa menyangkal keyakinan Mbak Sela yang ada di B ini tadi. Nah, tadi Ya. setelah saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan pada Mbak Sela seperti yang di D ini, tadi Mbak Sela menjawab bahwa sebenarnya saya bisa.
mengerjakan meskipun sulit gitu ya. Nah, keyakinan ini dilihat dari keyakinan yang seperti ini sudah menunjukkan bahwa Mbak Sela sudah mempunyai satu langkah ke depan. Yang tadinya Mbak Sela takut, yang tadinya Mbak Sela berpikir bahwa Mbak Sela bodoh dan tidak bisa mengerjakan matematika, sekarang Mbak Sela memiliki satu langkah ke depan bahwa Mbak Sela akan mencoba untuk mendalami materi kembali dan akan mencoba untuk mengerjakannya meskipun matematika itu sulit, seperti itu. Mbak Sela paham? Oh, Nah, paham, Bu. jadi dilihat dari keyakinan ini, apakah lebih baik atau lebih buruk, Mbak Sela? Lebih baik. Iya, lebih baik karena Mbak Sela sudah memiliki satu langkah ke depan lebih baik. Nah, di F ini kita dapat mengisikan dampaknya dari keyakinan yang ada di E ini. Tadi kan kita sudah merubah keyakinan yang di B ini menjadi yang di E. Nah, sekarang dari keyakinan ini kita lihat apa kira-kira apa yang akan Mbak Sela alami ketika Mbak Sela memiliki keyakinan seperti E ini. Tadi misalkan saya akan mendalami materi lagi. Seperti ini ya. Terus mungkin ada situasi yang lainnya. Ada dampak yang lainnya. Saya jadi nggak takut sama matematika. Iya. Saya tidak takut dengan matematika. Nah, seperti ini. Dilihat dari hal-hal ini saya akan mendalami materi lagi, saya tidak takut dengan matematika. Ini merupakan dampak yang lebih baik atau lebih buruk menurut Mbak Sela daripada yang C dibandingkan dengan yang C? Lebih baik. Lebih baik ya. Jadi di sini kita bisa memahami, kita bisa lihat bahwa ternyata keyakinan yang setelah kita ubah dengan pertanyaan-pertanyaan penyangkal ini dapat menghasilkan dampak yang lebih baik. Baik. Nah, Mbak Sela sudah mulai memahami hubungan-hubungan antara keenam kotak ini? Bisa, Bu. Sudah memahami. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari Mbak Sela? Kalau misalnya saya udah berusaha, tapi tetap nanti nilai UTS apa UAS-nya jelek gitu gimana, Bu? Mbak Sela ini sudah berusaha namun nilainya masih tetap jelek. Enggak apa-apa Mbak Sela, itu merupakan suatu proses. Sebuah proses itu tidak bisa langsung didapatkan dengan langsung hasil gitu ya Mbak Sela ya. Semuanya pasti butuh proses. Jadi tapi itu merupakan langkah yang lebih baik daripada yang di awalnya Mbak Sela tidak mau belajar, yang di awalnya Mbak Sela takut untuk mengikuti pelajaran, Mbak Sela tidak mau belajar matematika lebih dalam lagi. Tapi di sini Mbak Sela sudah mau memperdalam pelajaran. Mbak Sela sudah mau berusaha untuk mempelajarinya lagi, namun memang hasilnya tidak bisa memuaskan. Nah, ini tidak apa-apa Mbak Sela, karena semuanya itu membutuhkan proses. Nah, di sini itu akan terlihat lebih baik kan daripada sebelumnya yang Mbak Sela tidak mau mengerjakan matematika, tapi sekarang Mbak Sela lebih mau berusaha. Ya. Iya, Bu. Mbak Sela pernah dengar nggak ada kata-kata yang bilang lebih baik berjalan perlahan daripada berdiri di 4? Pernah dengar? Sedikit. Nah, itu artinya ketika kita tidak melakukan apa-apa, ketika kita tidak mau mempelajari matematika, itu lebih buruk daripada kita tidak belajar sama sekali. Seperti itu ya? Oh iya, Bu. Jadi lebih baik belajar perlahan-lahan tidak apa-apa, meskipun nilainya jelek, kita akan belajar dengan pelan-pelan.
seperti merubah keyakinan ini Mbak Sela, pasti Mbak Sela tidak akan mudah. Ini mungkin ini ya, terlihat sulit ya untuk merubah keyakinan. Nah, ini memang tidak mudah, namun jika Mbak Sela melakukannya secara perlahan-lahan dan secara rutin, saya yakin Mbak Sela bisa merubah keyakinan Mbak Sela ya. Iya, Bu. Nah, Ya. sekarang kita akan mencoba. Mbak Sela sudah saya kirimkan folder file ini ke Mbak Sela, sudah dilihat? Sebentar. Iya, Bu, sudah. Nah, ini sekarang coba Mbak Sela isi, share screen ya. Oke. Ini, Bu. Belum terlihat. Oh iya, sudah. Nah, coba tadi Mbak Sela sudah memahami ya bagaimana cara pengisiannya. Kita coba di situasi yang lainnya. Mbak Sela bisa menuliskan sebuah situasi di A, di tabel A. Yang beda dari masalahku tadi, Bu. Ya, yang selain tadi. Mungkin yang masih berhubungan dengan berhitung tidak apa-apa. Tadi yang kata Mbak Sela apa itu? Mau beli-beli barang? Oh iya, boleh. Tadi Mbak Sela sudah cerita ya itu ya? Iya. Iya, boleh dituliskan. Ya, mau beli barang. Toko. Ini? Terus, apa yang ada di pikiran Mbak Sela? Saya tidak menghitung kembalian, uang kembalian. Terus saya takut dimarahi mama kalau tidak tahu habis beli. Lalu Terus di tabel yang C, ini dampaknya ya, Bu? Mungkin Mbak Sela takut, saking takutnya Mbak Sela tidak menyampaikan ke ibu Mbak Sela, tidak berani menyampaikan, mungkin. Saya malu Lalu, dengan hal. menjual. Ya, saya pasti minta uang pas kalau dikasih mama buat maksudnya itu kayak uangnya itu nggak gede-gede gitu loh, Bu. Oh, gitu. Terus? Udah ya, Bu ya? Oh, udah. Nah, sekarang Mbak Sela bisa menanyakan ke diri Mbak Sela tentang keyakinan-keyakinan yang di B tadi. Yang bisa menyangkal, mungkin? Yang D ya, Bu? Iya, yang D. Yang menyangkal. Yang menyangkal bukan yang E, tapi. Bukan di D. Oh, yang D. Kayak gimana, Bu, contohnya, Bu? Lupa. Yang tadi, apa Mbak Sela benar-benar yakin
Apa Oh yang iya. Mbak Sela pikirkan itu sudah benar? Hmm, ya, saya. Mungkin apa saya sudah menghitungnya secara perlahan, sudah mencoba untuk menghitung seperti itu Mbak Sela. Iya. Ini Nah, dari pertanyaan diri ini, lalu apa? Mbak Sela bisa merubah keyakinan Mbak Sela seperti apa? Apa yang Mbak Sela pikirkan setelah menanyakan ke diri Mbak Sela? ya sebenarnya salah kalau kalau saya nggak mencoba buat menghitung pelan-pelan. Mungkin bisa ditulis, saya mungkin bisa mencobanya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, gini Mm-mm. sudah. Lalu apa yang akan Mbak Sela alami? Dampaknya. Saya pasti nggak dimarahin sama mama. Hmm. Nah, terus saya juga takut, saya juga pasti tidak akan takut Karena sudah berusaha gitu ya Mbak Sela ya? sama orang tunjuknya. Jadi karena Mbak Sela sudah berusaha untuk mencoba menghitung, jadi kalau Mbak Sela salah, Mbak Sela masih masih ada usaha ya untuk menghitung ya daripada tidak menghitung sama sekali. Iya, Ini saya lihat Mbak Sela sudah mulai bisa mengisikan. Mungkin masih ada kendala-kendala ya tadi di pertanyaan diri ini di D. Kita iya Bu. coba lagi di situasi yang lainnya mungkin. Mungkin ada yang Mbak Sela mau tanyakan dulu? Berarti kalau saya berpikir saya nggak bisa matematika, saya nggak bisa hitung-hitungan, saya harus mencoba dulu, Bu. Alangkah baiknya Mbak Sela mencoba untuk mengisi dengan tabel-tabel ini. Sebenarnya Ya, tanpa tabel kalau Mbak Sela bisa tidak apa-apa, namun ini tabel ini disediakan kalau Mbak Sela masih belum bisa dapat menggunakan tabel ini ya. iya. Lalu sekarang mungkin bisa dicoba di situasi yang lainnya. Nah, Masih. ini perlu diingat ya Mbak Sela, keyakinan yang di kotak E ini dari pertanyaan-pertanyaan yang setelah mempertanyakan ke diri, keyakinan yang di E ini, itu usahakan untuk membayangkannya dengan baik. Nah, maksudnya Mbak Sela dari pertanyaan diri tadi, Mbak Sela benar-benar telah merubah keyakinan Mbak Sela, bukan hanya di pikiran Mbak Sela saja, namun tidak dilakukan seperti itu. Mbak Sela paham? Tidak hanya di imajinasi. Nah, Mbak Sela coba bayangkan secara real, secara benar, apakah keyakinan saya sudah berubah dan apa yang akan saya alami ketika keyakinan itu sudah berubah gitu ya. Iya, berarti harus benar-benar dilaksanain. Mm-mm. Jadi pertanyaannya itu yang benar-benar bisa menyangkal dan merubah keyakinan Mbak Sela menjadi lebih baik. Oke, ya Bu. Ingin coba di situasi yang lainnya sekali lagi? Ada situasi yang lainnya lagi nggak, Mbak Sela?
Mungkin mau ujian tadi ya, ujian matematika ya. Coba diganti, dihapus dulu yang ini. Saya kalau ditulis pasti nilai ujiannya jelek gitu gimana, Bu? Loh, tidak apa-apa. Namun ini di A ini kita tuliskan situasinya terlebih dahulu, Mbak Sela. Oh, Nah, situasi. saya mau ujian matematika. Kita tuliskan situasi, lalu di B baru kita menuliskan apa yang ada di pikiran Mbak Sela. Pasti nilai matematikaku jelek. Sudah, Bu, satu aja ya, Bu ya. Oh iya. Pasti nilai matematikaku jelek. Terus apa yang konsekuensinya apa? Dampaknya? Dampaknya Mungkin dari apa fisiknya Mbak Sela, dari perasaan Mbak Sela, atau pikiran Mbak Sela? saya malu dengan teman-teman. Bisa. Mbak Sela jadi malu. Soalnya yang lain pelajarannya bagus, tapi kok matematika jelek. Mungkin Mbak Sela jadi tidak fokus mengerjakan ujiannya. Gitu ya? Iya. Saya tidak fokus. Maaf ya Mbak Sela, tadi ini ada kendala sinyal jadi terkeluarkan. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ini tuh gak enaknya ya kalau virtual begini. Ada mungkin Mbak Sela Enak bisa ketemu langsung. enak ketemu. Saya juga pengennya ketemu langsung sama Mbak Sela gitu ya. Mungkin bisa di share screen lagi Mbak Sela, kita lanjutkan yang tadi. Iya, Bu. Itu, Bu, nggak bisa, Bu. Host disable participant screen Bentar. sharing. Udah, dicoba lagi. Sudah. Udah. Sudah keluar, Bu. Sudah. Jadi sudah sampai C ya, saya malu dengan teman-teman, saya tidak fokus mengerjakan. Lalu Mbak Sela bisa menanyakan ke diri Mbak Sela, ke keyakinan Mbak Sela tadi. Apa saya pernah mengevaluasi lagi ya, begini, Bu. Bisa. Terus apa saya pernah mencoba untuk bisa nilainya baik. Ini, Bu. Bisa. Nah, dari pertanyaan Mbak Sela ini, Mbak Sela menyadari apa? Mbak Sela bisa berkeyakinan yang lain, keyakinan yang lebih baru lagi? Mungkin saya bisa bertanya dengan guru matematika. Bisa. Dan guru matematika tentang soal ujian.
Mungkin saya bisa minta tolong teman untuk belajar bersama. Lalu Ya, di tabel F, saya pasti bisa dapat nilai bagus di ujian selanjutnya. udah mulai bisa mengisi ya Mbak Sela ya? Iya, Mungkin ada lagi? pasti tidak malu. Sudah, Bu. Nah, dilihat ya, ini konsekuensinya udah lebih baik. Ini yang diinginkan Mbak Sela kan? Di tabel F. Iya. Nah, jadi ternyata dari pertanyaan-pertanyaan diri yang telah diisikan Mbak Sela di D tadi, membuat keyakinan Mbak Sela berubah. Ternyata Mbak Sela masih bisa mempunyai jalan lain untuk merubah keyakinan Mbak Sela tadi. Mbak Sela masih bisa bertanya dengan guru Mbak Sela masih bisa minta tolong ke teman Mbak Sela, begitu ya? Nah, jadi di sini Mbak Sela sudah mulai memahami alur perubah keyakinannya? Iya, Bu, sudah. Mbak Sela sudah bisa merasakan perubahannya? Iya, sedikit pikirannya tuh kayak sedikit, oh iya, aku harus nyoba gitu, Bu. Ternyata Mbak Sela bisa mencobanya terlebih dahulu sebelum menilainya ya. Nah, ini mungkin masih terlalu ini ya, masih belum mudah untuk mengisinya, memang semuanya masih butuh proses. Jadi saya akan berikan waktu Mbak Sela selama seminggu ke depan untuk bisa mempraktekkan cara berpikir seperti ini dengan tabel ini di kehidupan Mbak Sela. Mbak Sela, mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang tugas yang saya berikan? Nanti aku setiap hari nulis kolom gini, Bu. Enggak apa-apa Mbak Sela, kalau ini bisa membantu, Mbak Sela bisa mungkin di print out atau mungkin Mbak Sela simpan di HP. Tidak usah dengan tabel yang seperti ini, nggak apa-apa, Mbak Sela tuliskan saja di HP, kira-kira ABCD gitu ya, ABCDEF. Oh, sekarang saya mengalami situasi seperti ini, saya memiliki keyakinan seperti ini. Lalu Mbak Sela bisa memberikan pertanyaan kepada diri Mbak Sela, lalu Mbak Sela bisa merubah keyakinan Mbak Sela. Namun kalau Mbak Sela bisa melakukannya tanpa menggunakan media tabel seperti ini, itu malah jauh lebih baik. Ya. Oh, gitu. Iya, Bu. Jadi saya akan melihat perkembangan Mbak Sela di minggu depan. Kita akan bertemu lagi. Nanti kita lihat lagi bagaimana perkembangan keyakinan Mbak Sela ya. Iya, Bu. Dan perlu diingat juga. Kenapa? Saya stop share dulu, Bu ya. Oh iya. Nah, perlu diingat juga ya Mbak Sela, pengisiannya jangan hanya di pikiran saja, jangan diimajinasikan saja. Namun benar-benar dipertanyakan keyakinan Mbak Sela, dan ternyata Mbak Sela masih memiliki berbagai cara untuk merubah keyakinan itu gitu ya. Iya, Bu. Sekarang apa yang Mbak Sela pikirkan setelah saya berikan media seperti ini? Saya mulai berpikir kalau saya harus mencoba, Bu. Meskipun saya nggak bisa, tapi mungkin saya bisa tanya sama teman-teman caranya itu gimana. Gitu, Bu. Mbak Sela, alangkah baiknya mencoba terlebih dahulu, begitu ya? Ya. Udah, mungkin cukup sampai sini. Ada yang perlu dibicarakan lagi?
Apa ada yang perlu Hmm, ditanyakan? mungkin cukup, Bu. Cukup ya. Iya, Jadi bisa kita akhiri sampai sini pertemuannya. Minggu depan kita bertemu lagi. Mbak iya, Sela tetap jaga kesehatan ya. iya, Belajarnya yang semangat. iya, Bu. Ya udah. Sampai jumpa minggu depan, Mbak Sela. Iya, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Bu Dila. Iya, sama-sama. Terima kasih Iya. juga Mbak Sela sudah mau konseling dengan saya. Iya. Waalaikumsalam.